ke dashboard cPanel Anda. Caranya menggunakan link, username, dan password yang diberikan oleh jasa hosting di mana tempat Anda membeli layanan hostingnya. Nah, kemudian setelah masuk ke dashboard cPanel, masuk ke kolom software. Di situ ada fitur Softalocus apps installer. Nah, ini salah satu fitur di hosting untuk memudahkan proses instalasi CMS, baik CMS WordPress ataupun yang lainnya. Nah, setelah masuk ke halaman Softalocus, pilih WordPress, kemudian pilih install. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk mengatur 3 konfigurasi utama. Yang pertama, choose protokol, kemudian choose domain, dan indirectory. Indirectory bisa dikosongkan saja. Nah, selanjutnya pada proses kolom selanjutnya yaitu site setting, masukkan nama site atau nama situs website yang Anda inginkan dan diikuti dengan memasukkan deskripsi singkat terkait dengan website tersebut. Nah, setelah proses ini selesai, Anda akan mengatur admin account. Di admin account, masukkan username yang mudah Anda ingat dan password yang mudah Anda ingat. Nah, setelah proses ini selesai, selanjutnya Anda diminta untuk mengatur bahasa yang digunakan oleh WordPress. Nah, pilih bahasa yang mudah Anda pahami. Nah, kemudian pilih install. Nah, pada proses ini dibutuhkan waktu sampai 1-2 menit untuk melakukan proses instalasi. Nah, ditunggu saja. Setelah selesai, Anda akan diberikan link untuk mengakses websitenya dan juga link untuk mengakses dashboard websitenya. Nah, selanjutnya pilih link untuk administratif link untuk mengakses dashboard websitenya. Nah, ini pada proses ini instalasi CMS WordPress di cPanel telah selesai. Nah, Anda telah memiliki satu situs website dengan tampilan yang standar dan pengaturan yang standar dari WordPress. Nah, pada proses ini instalasi WordPress telah selesai. Selanjutnya adalah bagaimana membuat tampilan situs ini menjadi menarik. Nah, pada langkah kali ini saya akan menyertakan link download di deskripsi video jika sobat sekalian ingin menggunakan template ataupun tema yang saya gunakan. Nah, informasi juga bahwa template dan tema ini juga adalah template yang dijual secara premium. Nah, berada di kisaran $60 atau $70. Dengan harga tersebut, teman-teman sudah mempunyai satu situs yang bisa dibilang cukup profesional untuk mengelola satu media online. Nah, kemudian kembali ke dashboard cPanel, pilih file manager. Kemudian setelah masuk di file manager, pilih folder public HTML. Kemudian masuk lagi di folder WP content dan masuk lagi di folder themes. Nah, pilih upload, select file, kemudian pilih folder ataupun file zip daripada template WordPress tersebut. Nah, pada proses kali ini sebenarnya adalah proses cepat untuk melakukan upload tema di WordPress melalui atau dengan fasilitas cPanel. Nah, WordPress sendiri juga mempunyai fasilitas untuk mengupload tema atau template di dalam dashboardnya, tetapi menggunakan proses ini lebih mudah dan bagi saya merekomendasikan menggunakan fasilitas ini karena lebih mudah untuk digunakan dan atau misalkan pengaturan setting konfigurasinya lebih mudah. Baik, kita tunggu sampai proses ini selesai. Proses ini membutuhkan waktu sekitaran 1-2 menit. Setelah proses ini selesai, klik go back to home. Nah, setelah itu pilih file, kemudian ekstrak file yang telah kita upload tadi. Close, reload. Setelah diekstrak, kita buka foldernya. Nah, di sini ada banyak folder.
Kemudian folder yang ada, pertama folder intinya Alioun, kita ekstrak terlebih dahulu. Kemudian Alioun child kita ekstrak. Kemudian dokumentation atau dokumentasi kita ekstrak. Nah, kemudian kita download. Nah, untuk folder-folder yang lain kita drag saja ke dalam folder inti dari temanya atau folder Alioum. Jadi setelah proses pemindahan semua folder lainnya ke dalam folder Alioum atau folder inti template-nya kita pindahkan ke dalam folder themes yang ada di folder WP Contents. Nah, kemudian kita drag saja folder Alioum-nya ke folder themes. Nah, selanjutnya untuk plugins, kita masuk ke dalam folder plugins dari temanya. Nah, semua plugins yang tersedia kita drag juga ke dalam folder plugins yang tersedia dalam folder WP Content. Nah, setelah proses ini selesai, kita menghapus beberapa folder sebelumnya. Nah, kita masuk ke dalam folder plugins, kita ekstrak terlebih dahulu satu persatu plugins yang ada yang telah tadi kita drag ke dalam folder plugins yang tersedia dalam folder WP Contents. Setelah selesai, kita ekstrak satu persatu, kita kembali ke dashboard website. Nah, kita pilih tema. Nah, tema tadi yang telah kita upload sudah muncul dengan nama Alioum. Nah, setelah itu kita pilih activate. Nah, setelah activate kita pilih continue. Nah, kita selesaikan proses instalasi plugins. Setelah itu kembali ke dashboard, kemudian masuk ke theme option. Nah, dalam menu theme option ini ada lagi menu namanya install demos. Nah, klik saja. Setelah diklik kita ada diberikan beberapa pilihan tampilan demo daripada website yang bisa kita gunakan. Nah, pilih salah satunya, kemudian setelah dipilih klik install complete demo. Setelah diklik akan memakan waktu sekitar beberapa menit atau beberapa detik saja. Nah, kita sudah memiliki satu situs website dengan tampilan yang menarik. Nah, coba saya buka linknya. Nah, ini tampilan demo daripada situs website kita. Selanjutnya kita hanya tinggal mengatur ulang soal kategori dan logo situs website kita. Selanjutnya situs website ini siap untuk digunakan baik untuk mengelola media online atau blog pribadi. Jika sobat ingin membuat website yang sama dengan tampilan yang sama, silakan download template ataupun tema yang saya sediakan di link deskripsi video. Terima kasih telah menonton video ini.